Lanjutkan lagi Talk to iNews. Sebelum kita membahas apa yang sudah kami sampaikan sejak awal pada saat jeda tadi kita bicara soal gagal panen. Sekarang kita akan lihat dulu informasi mengenai teman-teman dari sektor atau dari bidang sepak bola. Supporter Persija Jakarta, The Jak, berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka menuntut Menpora Imam Nahrawi untuk mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh hasil sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah memenangkan PSSI untuk bisa menggelar kembali kompetisi Indonesia Super League atau ISL. Akibat dibekukannya PSSI sudah hampir 4 bulan, kompetisi tidak berjalan, para pemain, pelatih kehilangan mata pencaharian, dan rencananya Jakmania akan menggelar aksi serupa sampai Menpora Imam Nahrawi mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Kemudian sekarang saya ajak Anda ke Kediri, Jawa Timur. Musyawarah Wilayah atau Muswil Partai Amanat Nasional Jawa Timur berlangsung ricuh. Puluhan pendukung Masfuk, salah satu kandidat calon ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, merusak papan dan perangkat penghitungan suara. Aksi perusakan dilakukan karena mereka tidak puas dengan pelaksanaan Muswil, terutama untuk pemilihan ketua DPW. Karena itulah kemudian pendukung Masfuk yang merupakan salah satu calon memilih untuk tidak melakukan pemilihan. Jadi dalam Muswil kali ini ada 3 kandidat calon ketua DPW PAN Jatim, yaitu Kuswianto Sulidaim dan Malik Effendi. Sementara perolehan suara Masfuk jauh lebih kecil dari ketiga kandidat tersebut. Jakarta, Kediri, sekarang Jakarta lagi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok berencana mengganti wali kota Jakarta Selatan. Apa alasannya? Karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas. Pemberhentian ini belum resmi disampaikan karena belum ada surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, tetapi Ahok sudah berencana mengganti wali kota dan kemudian melantik wakil wali kota Jakarta Selatan sebagai wali kota. Gak apa-apa, karena terlalu bela anak buah juga capek kita. Terus dari sanksi, saya nggak tahu ada anak buah yang tidak terlalu salah dianggap penurunan pangkat, cuma gara-gara absensi. Yang terima PKL, biarin PKL, dibiarkan. Itu juga sesuatu yang, makanya saya bilang beliau terlalu baik. Saya di Jakarta harus mohon maaf, kalau Anda jadi pejabat hanya terlalu baik dengan anak buah Anda, kasih TKD semua diloloskan, maka saya copot Anda. Saya butuh orang yang taat aturan, yang tegas, bukan cuma baik. Jadi istilahnya kemarin ada yang satu ngomong sama saya, kita ini istilahnya boleh buah durian, tapi enak. Musim memang punya pengaruh terhadap pangan. Kalau musim kemarau berkepanjangan, maka kekhawatiran soal gagal panen itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Karena itulah ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana pengaruhnya terhadap kebutuhan primer kita, kebutuhan pangan kita. Puluhan hektar sawah dan lahan di Desa Guruduk, Purwakarta, Jawa Barat ini mati. Hasil panen tak lagi bisa dinikmati warga. Tiap hari. Tiap hari. Ini kenapa? Emang sumur pada Kering. Oh, pada kering ya? Kering, jadi mandi di sini, sumur. Air bersih juga ya, kadang-kadang ada, kadang enggak gitu. Tak hanya itu, air bersih pun jadi barang langka. Satu-satunya yang menjadi penolong adalah air dari Sungai Ciherang ini. Itu pun warga masih harus menempuh jarak 2 km dari tempat tinggal mereka. Tak layak memang, namun mereka tak punya banyak pilihan. Mencuci, mandi, bahkan minum harus mereka lakukan di sungai yang lebih mirip kubangan ini. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan dan meluas hingga 5 kecamatan. Kondisi tanah sawah petani ini pecah-pecah sehingga batang padi menjadi kering dan rusak parah. Ribuan hektar sawah pun terancam gagal panen
dan dipastikan produksi gabah tahun ini menurun drastis. Kekeringan juga merambah ibu kota. Sudah 3 bulan terakhir ini para petani sayur di kawasan Kalideres, Jakarta Barat tak bisa lagi bercocok tanam. Sejumlah solusi disiapkan untuk mengatasi pusuh. Salah satunya adalah membuat hujan buatan. Khusus untuk hujan buatan, kita bekerjasama dengan TNI dan juga sudah disiapkan pesawatnya. Tinggal kita mengatur konsulnya, kita harapkan 1-2 hari ini sudah bisa terbang di tempat-tempat yang catchment area. Sementara di pasar, pemerintah berjanji akan memastikan harga beras stabil dengan menggelar operasi pasar. Kita akan bicara soal kondisi kekeringan. Ancamannya banyak dari sisi pangan iya, tapi dari sisi kesehatan juga hal yang lain. Tetapi mari kita fokus dulu soal pangannya dulu. Ada Pak Bustanu, Pak Syakir dari Kementerian Pertanian. Saya ingin memastikan untuk menenangkan masyarakat. Sebetulnya dari sisi stok dulu deh. Stok pangan kita tuh kalau dari sisi buat masyarakat nih secukup sampai bulan apa aman? Karena saya dengar Mensos itu bilang untuk Raskin misalnya. Raskin itu dipastikan siap sampai saya kalau tidak salah mengingat Januari atau Februari tahun depan. Seperti itukah Bapak? Kalau kita lihat sekarang ini, performan keragaan pertanaman di lapangan, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pangan ini. Sekarang ini belum bergerak, kita lihat pertanaman, tetap kita berangkat Kementerian Pertanian, berangkat dari data yang ada. Karena data itu yang dikeluarkan oleh BPS bahwa 75,25 walaupun itu ramalan ARM 1 tetapi real bahwa ada pertambahan luas tanam di lapangan ya. Kalau kita lihat kegiatan Okmar itu bertambah kurang lebih 250.000 hektar. April Juni bertambah kurang lebih 100.000 hektar ya. Kalau kita lihat bahwa orang meragukan faktor El Nino ini, bahwa memang April Asep April September, kan memang Indonesia adalah musim kemarau. Iya. Itu musim kemarau. Jadi Setiap saat dia musim kemarau. bukan anomali karena memang begitulah Iya. kondisi normalnya. Cuma sekarang ini ada El Nino. Iya. Kita 25 tahun sudah 10 kali terjadi El Nino. Bukan hal yang langka. Sudah 10 kali pertama begitu Dalam 10 ya. kali itu 2 kali El Nino lemah. Sekali El Nino kuat. Lebihnya moderat termasuk sekarang ini. Walaupun sekarang ini ada tanda-tanda terjadi El Nino menguat, ya kan? Dan kalau lihat lagi bahwa yang terjadi El Nino itu tidak seluruh provinsi, hanya 7 provinsi yang terkena El Nino. Adalah di sebelah selatan Khatulistiwa, ya kan? Di antara 7 provinsi itu hanya 32 kabupaten yang terkena El Nino. Itu pun terkena El Nino tidak semua terjadi kegagalan panen. Jadi itu sumbangsinya terhadap produksi itu berapa persen dari tempat-tempat yang terdampak El Nino? Kalau kita lihat, kalau kita memprediksi sekarang ini, data yang hari ini yang terkena gagal panen adalah 18.000 hektar sampai hari ini. Kalau 18.000 hektar, kalau dia rata-rata 5 ton per hektar, itu tidak sampai 100.000 ton. Sedangkan prediksi kita 75,55 juta ton. Jadi artinya menurut Bapak pokoknya stok aman gitu ya Pak ya? Kita yakin aman. Belum lagi kontribusi dari pertanaman di lahan rawa. Kita tahu bahwa di musim kemarau, maka rawa lebah itu memberikan kontribusi terhadap penambahan luas tanam. Dan itu selalu terjadi manakala musim El Nino. Baik, saya ke Pak Bustanu. Pak, Ya. memang kalau di sisi angka itu kan kesannya berkurangnya dikit. Tapi kalau kita dekatkan pada si petaninya, pada masyarakat desa, maka itu kan bisa berpengaruh pada sekian banyak desa. Sama tadi kita bahas daging. Misalnya selisihnya angka pemerintah sama teman-teman pedagang daging 20.000 ton daging. 20.000 ton daging itu kalau dikonversikan dengan berapa ribu ekor sapi menjadi banyak juga kan Pak. Nah jadi kondisi ini menurut Bapak sejauh mana urgensinya soal El Nino dan dampaknya buat kita stok? Kalau kekeringan itu saya ingin membahasnya dari mikro. Ada makro, ada mikro. Iya. Kalau urusan data tadi makro lah ya. Iya. Mikro itu dampaknya dahsyat. Terus terang ya, kita tidak hanya berbicara produksi pangan, saya khawatir terhadap air bersih, itu jauh lebih dahsyat. Mikro ya, kita bahas mikro. Banyak rumah tangga yang betul-betul memerlukan bantuan, memerlukan jalan keluar. Kita bicara mikro dulu. Bagaimana menghadapi atau mengatasi kemungkinan gagal panen ini.
Nah, perangkat kita untuk sampai ke sana belum siap. Belum siapnya dalam gini, Mbak. Kita lama berdebat, saya ikut meneliti, membuat, merancang asuransi pertanian, crop insurance. Sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 19 2013 perlindungan dan pemberdayaan petani. Sudah uji coba di 12 provinsi ya. Kemudian apakah ini jadi policy belum? PP-nya belum keluar, kira-kira gitu. Jadi untuk bergerak menjamin kalau ada gagal panen, memberi bantuan, memberi ganti rugi, kita belum punya mekanismenya. Saya boleh tahu lebih jauh nggak soal asuransi pertanian ini waktu itu simulasi seperti apa Pak? Misalnya gini, si petani itu harus katakanlah setornya kalau ada premi seberapa banyak sih dan berapa bulan sehingga mereka istirahat pada masa misalnya musim kemarau. Seperti apa simulasinya Pak? Di 8 ya plus 4 itu provinsi percobaan itu petani kalau tidak salah hanya membayar 200.000 kalau nggak salah untuk satu tahun. 1 tahun? Itu lalu ada subsidi dari pemerintah. Jadi kalau tidak salah per hektar 18.000 atau berapa gitu ya. 200.000 itu ada ukuran lahannya? Per hektar, tapi kan pemerintah membantu. Jadi perhitungannya premi DTP ditanggung pemerintah. Tapi itu kan baru simulasi riset ya, aplikasi, belum diadopsi. Jadi kalau nggak salah perhitungannya 18.000 cuma per tahun, per hektar per tahun. Itu kalau punya lahan atau buruh tani juga? Enggak, buruh tani enggak. Syarat kalau 2 hektar atau kurang. Tiada 2 hektar tidak. Kira-kira gitulah. Nah, mungkin karena memang belum bagus risetnya, belum menyeluruh, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan belum sampai kepada pengesahan PP dari amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu. Masih berdebat lagi, tapi kalau menurut saya ya, dibanding sekarang ada mekanisme bantuan, ada namanya dana kontingensi. Dana kontingensi dikasih ke Pemda, baru setelah ada kejadian seperti itu. Kalau seperti itu kan ad hoc, kita kan ya namanya juga ekonom pertanian ya ingin yang pasti-pastilah. Kalau begini mekanismenya ada, kalau kekeringan petani diam, semuanya ditanggung kan itu yang maksud saya makro. Tapi oke lah, itu kesampingkan dulu. Kita belum punya mekanismenya. Itu tugas besar dari pemerintah dan juga lawmaker ya, para wakil rakyat. Kalau menurut saya udahlah jalan dulu lah, kalau ada tidak sempurna nggak apa-apa gitu ya. Namanya pilot project tapi yang diperluas, tidak hanya yang 12 provinsi tadi. Jadi gini, kalau mereka bayar premi itu kemudian mereka dikasih apa pada saat mereka sedang gagal panen? Bantuan full, berapa kerugiannya, ada juru taksirnya juga di audited, kira-kira gitu. Memang kompleks ya, kita terus terang belum punya. Sama lah. Seperti kesehatan ada asesornya begitu ya. Kita sakit apa, ada dokter yang menyebutkan bahwa memang sakitnya apa sehingga layak diberikan. Betul, layak. Jadi kita usahakan dan tapi pertanyaannya, berapa badan, berapa orang yang siap menjadi asesor? Masih panjang ceritanya sih. Masih panjang terus terang. Tapi harusnya itu jauh lama dipikirkan ya Pak ya. Kita jumlah petani berapa sih Pak sekarang Pak? 25 yang punya lahan? 25 juta keluarga. 25 juta keluarga. 26 hampir. Yang buruh? Buruh 2 jutaan, nggak banyak sih. Nggak banyak. Keluarga ya tadi keluarga. Kalau menghidupi 4 ya 4 orang 8 juta juga gitu ya yang dihidupi sama buruh tani. Ya. Bapak kita kembali lagi. Tadi kan Pak Bustanu melihat sektor yang mikro gitu dan seperti saya singgung di awal bahwa ini urusannya panjang nih soal kekeringan, soal air bersih. Udah sih gagal panen, anak sakit gara-gara akses terhadap air bersih menjadi berkurang. Tadi kan Bapak menyebutkan angkanya menurut saya kayak enteng gitu Pak. Padahal ini kan urusan oke lah cuman sekian juta hektar, sekian ribu hektar, tapi kan dampaknya bagi si anggota keluarga, bagi kepala keluarga yang membiayai minimal 3-4 orang kan begitu besar. Apa antisipasi dari pemerintah Pak? Gini, saya tertarik untuk sedikit menyambung apa yang dikatakan tadi Pak Bustanu masalah asuransi pertanian. Itu kira penting. Dan sebagai informasi, alhamdulillah tadi pagi kita sudah pertemuan dengan Ketua Komisi 4 tadi jam 9, kita pertemuan sampai jam 10. Alhamdulillah sudah disetujui. Di situ ada Departemen Keuangan, dananya sudah disiapkan. Dan sudah oke, PP-nya sudah ada. Kita akan meluncurkan. Baik, Pak. Tadi sudah setuju tadi. Ini bagus, nomornya Pak. belum ada. Nomornya belum ada ya. Sudah ada. Nomor PP-nya. Nomor pemerintah sudah ada. Sudah, baik. kita dan rupiahnya juga sudah jelas tadi. Segmen berikutnya kita jelasin detail ya, Pak ya. Jam berapa, Pak? Jam 9 pagi tadi kita pertemuan sama Pak Herman. Ini bisa jadi belum jadi perhatian media, tapi jadi isu yang penting dan kita akan bahas segmen berikutnya, Pak. Kita cakupan luasnya banyaknya itu petani.
itu tentunya Baik, Pak. belum bisa Pak mengcover secara Syakir, segmen keseluruhan. berikutnya kita punya kesempatan yang lebih panjang buat jelasin apa manfaatnya buat para petani ya. Sesaat lagi.